harus berkata apa? Cukup lihat aku, Rizka. Bima menikahi janda bercadar demi menyelamatkan keluarganya dari utang. Tapi saat malam pertama, ia justru menemukan wajah yang tak seharusnya ada di dunia ini. Siapa sebenarnya wanita yang kini menjadi istrinya? Kalau kamu jadi Bima, apa yang akan kamu lakukan saat melihat wajah itu? Sebelum kita melangkah ke kisah selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota mana saja Anda menonton. Semoga kebersamaan ini membawa berkah, menjadi pengingat bahwa kita semua adalah saudara yang saling mendoakan dalam kebaikan. Untuk setiap penonton yang dengan ikhlas menekan tombol like dan subscribe channel ini, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga langkahnya, melapangkan jalan rezekinya, menenangkan hatinya, menyehatkan jasmani dan rohani, dan mengabulkan segala doa-doa yang tersimpan dalam dada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, setelah tadi kita saling menyapa dan berdoa, sekarang mari kita mulai ceritanya. Siapkan hati dan pikiran, ikuti setiap alur kisah ini dengan penuh rasa, karena di balik cerita ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Langit sore itu tampak suram, seolah turut berduka atas keputusan yang harus diambil Bima. Di depan pelaminan yang megah, ia duduk kaku dengan jas hitam kebesaran, menatap kosong ke arah lantai marmer yang memantulkan cahaya redup lampu gantung. Hatinya berat. Suara gamelan pelan yang mengalun di ruangan terasa jauh di telinganya, seperti gema yang datang dari tempat lain, dari dunia yang bukan miliknya. Di sampingnya, seorang perempuan duduk tenang dengan cadar hitam yang menutupi hampir seluruh wajah. Hanya mata yang terlihat, sepasang mata tajam namun teduh, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Rahasia, luka, atau mungkin keduanya. Dialah Rizka, perempuan yang kini secara sah menjadi istrinya. Bima menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba mengatur ritme jantungnya yang berdebar tak menentu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Ia bahkan tidak sempat memikirkan bagaimana rasanya menjadi seorang suami, karena baginya hari ini bukan tentang cinta. Ini tentang utang. Ayahnya, yang duduk di barisan tamu depan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lelaki tua itu tampak jauh lebih tua dari usianya, tubuhnya membungkuk dan bahunya turun, seperti dipaksa menanggung beban yang terlalu berat. Di sampingnya, ibunya berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar, nyaris pecah oleh air mata yang ditahan. Bima menunduk. Ia tahu apa yang mereka rasakan, rasa bersalah karena menjual masa depan anaknya demi menyelamatkan nama keluarga. Tapi Bima tidak ingin menambah penderitaan mereka dengan penyesalan yang sama, jadi ia hanya diam, menelan semua getir itu sendirian. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Suara penghulu terdengar lantang, menggema di ruangan yang kini sunyi. Bima menatap ke depan, menegakkan tubuhnya. Ia menatap tangan perempuan di hadapannya, tangan yang mungil, berbalut sarung tangan hitam, dan dengan suara yang bergetar tapi jelas, ia mengucapkan, "Aku terima nikahnya Rizka binti Hashim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Hening. Lalu disusul suara tamu yang serempak mengucap, "Sah." Di momen itu dada Bima terasa sesak. Bukan karena bahagia, tapi karena sadar, hidupnya tak akan lagi sama. Ia bukan lagi pemuda bebas yang bisa memilih jalannya sendiri. Ia kini suami dari seorang janda kaya, yang bahkan wajahnya pun belum pernah ia lihat dengan jelas. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu, ini bukan cinta, melainkan perjanjian. Sebuah kontrak tak tertulis antara kesulitan dan kesempatan. Pesta pernikahan berlangsung sederhana, meski tampak megah. Rizka tidak mengundang banyak tamu. Kebanyakan yang hadir adalah kerabat jauh dan beberapa teman bisnis almarhum suaminya. Bima tidak mengenal satupun dari mereka. Ia hanya duduk di kursi pengantin, tersenyum kaku setiap kali seseorang datang menyalami. "Selamat ya, Bim." Suara sahabat lamanya Tony terdengar di telinganya. Ia menepuk bau Bima pelan. "Gila, nggak nyangka lo bisa dapat istri sekaya ini. Benar-benar rezeki nomplok." Bima hanya tersenyum tipis. Ia tahu Tony tak bermaksud jahat, tapi ucapan itu terasa seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Rezeki? Kalau saja Tony tahu alasan di balik pernikahan ini, mungkin ia tidak akan mengucapkan selamat. Bima masih ingat betul malam ketika ayahnya datang ke kamarnya dengan wajah muram, membawa setumpuk kertas berisi surat utang, pinjaman untuk biaya rumah sakit ibunya dan biaya kuliah adik perempuannya yang tertunggak. Jumlahnya terlalu besar. Mereka tak mungkin melunasinya, bahkan jika seluruh harta dijual.
Sampai akhirnya, seseorang datang membawa tawaran. Rizka, perempuan misterius yang tiba-tiba menawarkan untuk melunasi seluruh utang keluarga Bima, dengan satu syarat, Bima harus menikahinya. Bima sempat menolak. Ia marah, merasa direndahkan. Tapi ayahnya memohon dan ibunya menangis. Dalam semalam ia menjadi lelaki yang kehilangan pilihan. Dan kini, di hari yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru, Bima justru merasa seperti tahanan yang baru saja dijatuhi hukuman seumur hidup. Sore menjelang malam, pesta pun usai. Tamu-tamu satu persatu pergi. Di pelaminan yang kini kosong, hanya tersisa Bima dan Rizka. Perempuan itu berdiri, menatapnya dari balik cadar. Sebaiknya kita pulang, ucapnya lembut. Suara itu halus tapi tegas, seperti seseorang yang sudah terbiasa memerintah tanpa perlu meninggikan suara. Bima mengangguk pelan. Baik. Mereka berjalan menuju mobil hitam yang sudah menunggu di depan gedung. Di perjalanan menuju rumah, suasana hening. Hanya suara mesin yang terdengar, bergema di dalam kabin yang sejuk. Bima melirik ke arah Rizka. Perempuan itu duduk tegak, pandangannya lurus ke depan. Tidak ada raut canggung di wajahnya. Atau mungkin ada, tapi tak terlihat di balik kain cadar itu. Entah mengapa Bima merasa kecil di hadapannya. Terima kasih sudah menerima pernikahan ini, ujar Rizka tiba-tiba. Bima menoleh, agak terkejut. Saya tidak punya banyak pilihan. Rizka tidak menjawab. Hanya angin AC yang berhembus pelan di antara mereka. Beberapa menit berlalu sebelum perempuan itu berbicara lagi. Aku tidak memaksa, katanya pelan. Tapi aku harap kamu tidak akan menyesali keputusanmu. Nada suaranya terdengar ambigu, antara peringatan dan penghiburan. Bima menggigit bibirnya. Menyesal atau tidak, semua sudah terjadi. Setelah itu, mereka kembali diam. Malam itu, mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu tampak seperti villa, berdiri megah di atas tanah tinggi, dikelilingi pepohonan pinus dan kabut yang turun perlahan. Dari kejauhan, terlihat samar cahaya kuning dari jendela besar di lantai 2, seperti mata yang mengintip dari kegelapan. Ini rumah kita sekarang, kata Rizka pelan. Bima hanya menatap tanpa suara. Rumah itu indah, tapi terasa dingin. Terlalu sepi. Terlalu asing. Begitu masuk, ia mencium aroma bunga melati bercampur kayu manis. Pelayan perempuan menyambut mereka dengan sopan, lalu membawa koper ke kamar utama di lantai atas. Bima mengucap terima kasih seadanya, lalu berdiri di ruang tamu memandangi foto-foto yang tergantung di dinding. Semua menampilkan Rizka bersama seorang lelaki paruh baya, mungkin suaminya yang dulu. Wajah lelaki itu tersenyum hangat, tapi entah kenapa, Bima merasakan sesuatu yang menekan dadanya setiap kali menatap foto itu. Dia suamiku, suara Rizka terdengar di belakangnya. Bima menoleh pelan. Beliau sudah meninggal 2 tahun lalu, lanjutnya tenang. Aku tidak pernah berniat menikah lagi, tapi hidup selalu punya cara aneh untuk memaksa kita mengambil jalan yang tak kita inginkan. Bima tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu terdengar seperti cermin bagi dirinya sendiri. Perempuan itu kemudian berjalan perlahan menaiki tangga. Nah, sebelum Sukha menghilang di ujung koridor, ia sempat berhenti sejenak dan berkata, mulai malam ini, kamu tidak perlu memanggilku dengan sebutan apapun. Cukup, Rizka. Tapi ingat satu hal, Bima. Di rumah ini semuanya memiliki tempatnya sendiri. Jangan pernah membuka pintu yang belum aku izinkan. Kata-kata itu bergema lama di kepala Bima, bahkan setelah langkah Rizka lenyap di lantai atas. Malam semakin larut. Dari luar, angin membawa suara serangga dan desir dedaunan yang menabrak jendela. Bima berdiri di tengah ruang tamu, menatap bayangannya sendiri di kaca besar. Dalam hati, ia bertanya pelan. Bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada dirinya sendiri. Mulai malam ini, apa aku masih bisa disebut bebas? Di rumah besar yang sunyi itu, kehidupan baru Bima pun dimulai. Bukan sebagai pria yang beruntung, tapi sebagai seseorang yang perlahan akan mengetahui bahwa setiap keputusan yang diambil karena terpaksa selalu menyimpan harga yang tak terduga. Udara pagi di rumah itu terasa berbeda. Dingin, lembab, dan sedikit menusuk kulit. Saat Bima membuka tirai jendela, kabut tebal menyelimuti halaman depan. Pohon pinus berdiri berjejer seperti penjaga diam di antara embun. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat samar gerbang besi yang tinggi, jauh di ujung jalan berbatu. Rumah ini begitu luas tapi sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada tawa anak-anak,
Bahkan tidak ada tanda kehidupan selain langkah kakinya sendiri yang bergema di lantai marmer. Bima menarik napas panjang. Ia masih belum terbiasa dengan semua ini. Rasanya seperti bangun di dunia asing yang tidak punya warna. Semalam setelah Rizka menaiki tangga, ia tidak melihat perempuan itu lagi. Pelayannya hanya menunjukkan kamar tamu di lantai bawah. Katanya Rizka ingin mereka tidur terpisah dulu sampai waktu yang tepat. Dan Bima tidak berani bertanya lebih jauh. Ia memandangi kamar yang ditempatinya. Luas, bersih, tapi tanpa kehangatan. Dindingnya berwarna abu muda, lemari besar berdiri di sudut dengan cermin tinggi di depannya. Di meja rias terdapat vas bunga kering yang tampak sudah lama tidak diganti. Bima merasakan hawa aneh, bukan seram, tapi hampa. Seperti rumah ini telah lama berhenti bernapas. Sekitar pukul 8, seorang perempuan tua mengetuk pintu kamarnya. Ia mengenalkan diri sebagai Bu Ratmi, kepala pelayan rumah itu. "Selamat pagi, Tuan Bima," katanya sopan. Nyonya sudah menunggu di ruang makan. Bima mengangguk dan mengikuti langkahnya. Setiap langkah melewati koridor panjang membuat hatinya makin berat. Dinding-dinding dipenuhi lukisan lanskap tua dan potret keluarga yang tidak ia kenali. Semua tampak seperti potongan masa lalu yang tidak ingin diingat siapapun. Sesampainya di ruang makan, Rizka sudah duduk di ujung meja panjang. Cadar hitamnya masih menutupi wajah. Tangannya bersarung, gerakannya pelan namun anggun. Di hadapannya terhidang sarapan sederhana, bubur ayam, roti panggang, dan teh hangat. "Silakan duduk," katanya lembut. Bima menurut. Ia duduk di kursi seberang, mencoba tidak menatap langsung ke arah Rizka. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar bunyi sendok bertemu mangkuk. "Kamu tidur nyenyak?" tanya Rizka kemudian. "Lumayan," jawab Bima singkat. "Bagus." Perempuan itu menyesap tehnya perlahan lalu berkata lagi, "Aku tahu semua ini terasa aneh bagimu. Tapi percayalah, aku tidak berniat menyiksamu. Aku hanya nggak ingin kamu menghormati aturan di rumah ini. Dan aturan itu apa saja?" "Tidak banyak," jawabnya tenang. "Jangan keluar rumah tanpa izin. Jangan masuk ke ruang kerja di lantai 2. Dan jangan pernah bertanya tentang masa laluku." Bima mengerutkan kening. "Kenapa?" Rizka menatapnya dari balik cadar. Meski hanya matanya yang terlihat, Bima bisa merasakan kekuatan dari tatapan itu. Karena beberapa hal lebih baik tidak diungkapkan, Bima menunduk, tidak ingin memancing pertengkaran di hari pertama mereka tinggal bersama. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rizka jarang keluar kamar. Ia menghabiskan sebagian besar waktu di ruang kerja di lantai 2, ruangan yang dilarang untuk dimasuki siapapun. Kadang dari bawah, Bima mendengar suara langkahnya yang teratur, atau suara halaman buku yang dibuka. Sesekali terdengar alunan doa atau ayat yang dibaca lirih. Sementara Bima menghabiskan waktu di taman belakang, memperbaiki perabotan kecil, atau membantu Bu Ratmi menyapu halaman. Rumah itu seperti menelan waktu. Hari berganti hari tanpa terasa. Matahari terbit dan tenggelam di balik kabut yang tidak pernah benar-benar sirna. Namun di tengah semua itu, Bima mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia berbicara dengan Rizka, ada rasa aneh yang muncul di dadanya. Bukan takut, tapi semacam kesan familiar. Suara lembut itu, cara perempuan itu menatap, bahkan caranya memanggil namanya, seolah semuanya pernah terjadi sebelumnya di masa yang lain. Namun ia tidak berani menanyakan apapun. Karena setiap kali ingin membuka percakapan lebih jauh, Rizka selalu menutupnya dengan satu kalimat dingin. Tidak semua pertanyaan pantas dijawab Bima. Suatu malam, listrik tiba-tiba padam. Bima sedang membaca di ruang tamu ketika semua lampu mati dan hanya tersisa cahaya bulan yang masuk lewat jendela besar. Ia menyalakan senter di ponselnya dan berusaha mencari Mita, pelayan muda yang biasa berjaga di dapur. Namun sebelum sempat melangkah jauh, ia mendengar sesuatu, suara langkah pelan di atas dari arah lantai 2. Ritme langkahnya lambat dan berat, seperti seseorang sedang menelusuri koridor panjang. Bima berhenti. Napasnya menahan. Bukankah Rizka seharusnya sudah tidur? Ia menatap tangga yang membentang di hadapannya. Setiap anak tangga tampak lebih gelap dari biasanya. Rasa penasaran dan takut berbaur di dada. Akhirnya, dengan langkah hati-hati, ia naik perlahan. Suara langkah itu masih terdengar, berhenti, lalu muncul lagi. Bima memusatkan cahaya senter ke arah ujung koridor. Tak ada siapa pun. Tapi dari salah satu pintu di sisi kanan, ia melihat cahaya redup menembus celah bawah pintu. Ruang kerja, pikirnya. Pintu itu sedikit terbuka.
Dari dalam terdengar suara berdesis pelan, seperti seseorang sedang berbisik sendirian. Bima menelan ludah. Tangannya gemetar ketika ia mencoba mendekat. Tapi sebelum sempat menyentuh gagang pintu, suara lain terdengar. Suara perempuan membaca doa, lembut namun jelas. Rizka Bima mundur satu langkah. Suara itu berubah menjadi tangisan lirih terputus-putus. Bima menutup matanya, merasa bersalah karena menguping. Ia berbalik turun, menahan rasa aneh di dadanya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Suara tangisan itu terus terngiang, dan di sela-selanya ia mendengar gumaman Rizka yang tak ia pahami. Aku tidak pernah bermaksud begitu. Tapi semuanya sudah terlambat. Keesokan paginya, Rizka bertemu Bima di taman belakang. Ia tampak segar, seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Kau suka tempat ini? Tanyanya tiba-tiba. Bima mengangguk, hanya terlalu sepi. Kesepian kadang dibutuhkan untuk mengingat siapa diri kita sebenarnya, ucapnya lirih. Bima menatapnya dalam diam. Kalau boleh tahu, katanya hati-hati, kenapa rumah ini jauh sekali dari kota? Rizka menoleh. Karena aku tidak ingin orang luar tahu aku masih hidup. Kata-kata itu menampar Bima keras. Ia menunggu penjelasan, tapi Rizka hanya tersenyum samar di balik cadarnya, lalu melangkah pergi. Bima berdiri mematung di tengah kabut pagi. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa penasaran yang mulai tumbuh, bercampur dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Siapa sebenarnya perempuan ini? Kenapa ia berbicara seolah punya masa lalu yang harus disembunyikan dari dunia? Namun di balik semua tanda tanya itu, Bima juga mulai merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang berbahaya, rasa iba. Malamnya, ketika ia hendak tidur, Bu Ratmi datang membawa secangkir susu hangat. Minumlah tuan, katanya lembut. Bima tersenyum. Terima kasih, Bu. Boleh saya bertanya sesuatu? Tentu. Sudah berapa lama ibu bekerja di sini? Lebih dari 10 tahun. Jadi ibu tahu banyak tentang Nyonya Rizka? Bu Ratmi terdiam sejenak. Ia menatap lantai, lalu menjawab pelan. Saya tahu cukup banyak untuk tahu bahwa beliau adalah perempuan yang telah kehilangan terlalu banyak. Apa maksud ibu? Jangan tanya saya, tuan. Ada hal-hal yang tidak boleh diceritakan. Tapi, kalau boleh saya memberi saran, jangan pernah membuat Nyonya menangis lagi. Bima tertegun. Lagi? Bu Ratmi menatapnya dengan mata yang dalam. Iya, semalam. Sebelum Bima sempat berkata apapun, perempuan tua itu menunduk sopan dan berjalan keluar kamar. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Bima merasa rumah besar di bukit itu tidak hanya menyimpan kesunyian, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. Pagi di rumah itu selalu datang dengan cara yang sama, dingin, berkabut, dan hening. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara kendaraan dari kejauhan, hanya desiran angin yang menyentuh pepohonan pinus dan aroma tanah basah yang menyeruak dari taman belakang. Bima duduk di beranda dengan secangkir kopi hangat. Tangannya menggenggam cangkir, matanya menatap kosong ke arah lembah yang tertutup kabut. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti, dan entah kenapa, waktu di rumah itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Ia mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Bangun pagi, membantu pelayan menata taman, makan bersama Rizka dalam diam, lalu menghabiskan sore dengan membaca buku-buku tua dari rak besar di ruang tamu. Bernardoren ada satu hal yang tidak pernah berubah, jarak. Rizka selalu menjaga jarak. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam kata dan tatapan. Ia berbicara lembut tapi singkat, seperti seseorang yang berhati-hati agar tidak membuka luka lama. Meski begitu, ada sesuatu dalam suaranya yang perlahan menumbuhkan rasa ganjil di dada Bima. Suara itu tidak asing. Nada lembutnya, intonasinya ketika menyebut namanya, bahkan cara ia menarik napas di antara kalimat, semuanya seolah membawa Bima pada potongan masa lalu yang kabur. Suatu sore, hujan turun tanpa tanda. Langit tiba-tiba gelap dan kabut tebal menyelimuti pekarangan. Pelayan rumah menutup semua jendela, sementara Rizka berdiri di dekat pintu kaca, memandangi hujan deras dengan sikap tenang. Bima baru saja meletakkan buku di meja ketika melihatnya. Ia ragu beberapa saat, lalu berjalan mendekat. Hujan datang tiba-tiba, katanya pelan. Rizka tidak menoleh. Di sini hujan jarang memberi tanda. Tapi aku suka. Suaranya menenangkan. Bima berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, jarak mereka begitu dekat. Ia bisa mencium aroma melati yang selalu melekat pada tubuh perempuan itu. Hujan selalu membuatku ingat sesuatu, ucap Bima hati-hati.
Masa sekolah dulu, aku pernah punya teman yang suka berdiri di bawah hujan. Katanya itu cara terbaik untuk menyembunyikan air mata. Rizka diam. Tapi jemarinya yang menggenggam kain cadar tampak menegang sesaat. Namanya Siska, lanjut Bima menatap keluar. Dia hilang waktu itu? Setelah kejadian di sekolah, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kali ini, Rizka menoleh perlahan. Mata di balik cadarnya menatap Bima tajam, tapi suaranya tetap tenang. Kau mengenalnya baik? Bima tersenyum pahit. Tidak sebaik yang seharusnya. Aku tahu dia kesepian, tapi aku pura-pura tidak peduli. Aku pikir hidupnya baik-baik saja. Rizka menghela napas pelan, seolah ada sesuatu yang berat menekan dadanya. Orang sering menyesali hal-hal yang mereka biarkan lewat, katanya lembut. Tapi tidak semua yang hilang ingin ditemukan kembali. Kenapa? Tanya Bima spontan. Rizka menatapnya dalam-dalam. Karena beberapa luka tidak ingin diingat lagi. Mereka terdiam lama. Di luar, hujan semakin deras. Suaranya menutupi keheningan di antara mereka, tapi di hati Bima, justru ada sesuatu yang mulai berbicara. Perasaan samar bahwa Rizka tahu lebih banyak tentang masa lalunya daripada yang ia akui. Beberapa hari kemudian, Bima menemukan Rizka sedang bermain piano di ruang tamu. Ia duduk di kursi, jari-jarinya menari di atas tuts dengan lembut, memainkan melodi yang mengalun pelan, sendu, dan penuh nostalgia. Lagu itu membuat Bima terpaku. Ia mengenalnya. Itu lagu yang sering dimainkan Siska dulu, saat jam istirahat di sekolah. Lagu sederhana tanpa judul tapi dengan nada yang tidak pernah hilang dari ingatannya. Lagu itu, Bima melangkah pelan. Kamu tahu dari mana? Rizka berhenti memainkan piano. Aku menemukannya di buku lama, jawabnya singkat. Bima mendekat menatap tuts piano yang masih bergetar. Aneh. Aku pikir hanya satu orang yang tahu lagu itu. Rizka menegakkan tubuhnya, menoleh setengah. Satu orang? Ya, teman lamaku, Siska. Dia yang menulis melodi itu sendiri. Untuk sesaat, suasana di ruangan membeku. Angin dari jendela membawa aroma hujan yang tersisa, menyentuh kelopak mata Rizka yang tertutup sebagian oleh kain cadar. Aku hanya memainkan lagu, katanya akhirnya. Jangan mencari makna di baliknya. Tapi suara itu bergetar, dan Bima menyadarinya. Hari demi hari, rasa penasaran Bima berubah menjadi obsesi kecil. Ia mulai memperhatikan setiap kebiasaan Rizka. Cara ia menyentuh rambut di balik cadar, cara ia melipat tangan ketika berpikir, bahkan cara ia menatap ke arah matahari sore. Semua terasa familiar, terlalu familiar. Suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam karena badai, mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin. Suara hujan mengguyur atap, dan petir menyambar sesekali di kejauhan. Rizka duduk di kursi, menatap api lilin yang menari pelan. Bima, tanpa sadar, memperhatikannya terlalu lama. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Rizka tanpa menoleh. Suaramu, jawab Bima jujur. Setiap kali kamu bicara, rasanya seperti pernah ku dengar sebelumnya. Tapi aku tidak tahu di mana. Rizka tertawa kecil, tapi terdengar getir. Mungkin karena kamu sering mendengar banyak suara yang sama di masa lalu. Tidak, sahut Bima cepat. Suaranya sama persis. Nada jeda bahkan caramu mengucap kata Bima. Seolah ia terhenti menatap Rizka dengan mata lebar. Seolah aku siapa? Potong Rizka pelan. Bima menelan ludah. Seolah kamu Siska. Keheningan menggantung di antara mereka. Lilin berkedip pelan. Rizka menatapnya lama sebelum akhirnya berdiri. Nama yang indah, katanya lirih. Tapi jangan terlalu sering memanggil masa lalu. Kadang, yang datang bukan orangnya, melainkan bayangannya. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan Bima dengan dada yang penuh tanda tanya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar pada setiap kata, setiap tatapan, setiap nada dalam suara Rizka. Semua seolah menuntunnya ke satu kesimpulan yang menakutkan, bahwa istrinya bukanlah orang asing. Tapi bagaimana mungkin? Ia membuka laci meja kecil di kamarnya, mengeluarkan dompet lamanya. Dari dalamnya, ia menarik selembar foto usang, foto masa SMA, dirinya bersama teman-teman, dan di tengah mereka, seorang gadis berambut panjang tersenyum malu-malu. Siska, ia menyentuh wajah itu dengan ujung jarinya, lalu menatap bayangan dirinya di cermin. Apa mungkin kamu masih hidup? Bisiknya. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar langkah kaki. Pelan, teratur, lalu berhenti tepat di depan pintunya.
Bima menahan napas. Ketika hendak membuka pintu, suara lembut terdengar dari baliknya. Suara perempuan yang berbisik nyaris tak terdengar. Tidurlah, Bima. Malam ini masih panjang. Suara itu membuat seluruh tubuhnya merinding. Ia tahu suara itu, ia pernah mendengarnya dulu, di bawah pohon mangga sekolah. Saat hujan pertama turun ketika gadis itu berkata, "Aku ingin hujan terus, supaya tidak ada yang tahu kalau aku sedang menangis." Keesokan paginya, Bima terbangun dengan mata lelah. Ia berjalan ke ruang makan, dan di sana Rizka sudah duduk, mengenakan cadar seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa semalam. "Kamu kelihatan tidak tidur," katanya datar. Bima hanya mengangguk. "Ada banyak hal di kepala." Rizka menatapnya sebentar. "Jangan pikirkan hal yang sudah berlalu. Kadang masa lalu lebih baik tetap terkubur." Bima tersenyum miris. "Tapi jika yang terkubur itu hidup kembali?" Rizka berhenti menatap piring, lalu berkata dengan nada yang sulit diterka, "Maka kamu harus siap menghadapi siapa yang menghidupkannya." Mereka saling menatap lama, dan untuk pertama kalinya, Bima yakin satu hal. Di balik cadar hitam itu, ada seseorang yang pernah ia kenal. Seseorang yang kembali bukan sebagai kenangan, tapi sebagai rahasia yang sedang menunggu waktu untuk terungkap. Hujan sudah berhenti sore itu, tapi udara di rumah masih berbau lembab. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menutupi halaman dan menelan batas antara tanah dan langit. Rumah besar itu seperti mengapung di dunia lain, senyap, jauh dari siapapun, dan terlalu tenang untuk disebut hidup. Bima berdiri di depan jendela kamarnya. Ia menatap bayangan wajahnya sendiri di kaca yang mulai berembun. Di belakangnya, jam dinding berdetak perlahan, menandai waktu yang seolah enggan bergerak. Malam ini adalah malam pertama mereka. Malam yang seharusnya menjadi awal baru dari sebuah kehidupan bersama. Tapi bagi Bima, yang terasa justru seperti memasuki ruang asing yang menunggu untuk menelannya. Rizka mengetuk pintu dengan lembut. "Boleh aku masuk?" Suara itu, meski pelan, membuat jantung Bima berdetak lebih cepat. Ia menoleh. "Masuk saja." Rizka melangkah perlahan. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang menutupi tubuhnya sampai pergelangan kaki. Di bawah cahaya lampu minyak, warna putih itu tampak keperakan, memantulkan cahaya seperti kabut. Cadar masih menutupi sebagian wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata yang berkilat tenang, namun sulit ditebak. "Sudah malam," katanya, menunduk. "Kau belum tidur?" Bima menggeleng. "Tidak bisa. Rumah ini terlalu sepi." Rizka berjalan ke meja, menuangkan air ke gelas. Gerakannya teratur seolah sudah dihafal. "Kesunyian bukan musuh," katanya, menyerahkan gelas itu pada Bima. "Kadang, dari diam kita bisa mendengar banyak hal." Bima menerima gelas itu. "Tapi aku justru takut pada apa yang terdengar saat diam." Rizka menatapnya lama. "Apa yang kau dengar?" Bima memejamkan mata sejenak. Langkah di koridor waktu malam. Suara perempuan bernyanyi di taman belakang. Dan kadang, bisikan di dekat telinga. Rizka tidak tampak terkejut. Hanya tersenyum samar di balik kain cadarnya. Mungkin rumah ini menyimpan banyak cerita. Bima menatapnya dalam-dalam. Atau mungkin penghuninya yang menyimpannya. Rizka menunduk, lalu duduk di tepi ranjang. "Malam ini kita tidak perlu bicara tentang masa lalu," ujarnya lembut. "Cukup hadapi apa yang ada di depan mata." "Tapi bagaimana kalau masa lalu itu tidak pernah pergi?" "Kalau begitu," katanya lirih, "biarkan ia duduk di antara kita." Lilin di meja redup, angin dari celah jendela membuat nyalanya menari-nari. Bima duduk di kursi, sementara Rizka berdiri di dekat lemari, seolah ragu antara mendekat atau menjaga jarak. "Rizka," kata Bima perlahan, "ada sesuatu yang harus aku tahu. Siapa kamu sebenarnya?" Pertanyaan itu meluncur seperti batu ke dalam sumur, dalam dan tak ada gema kembali. Rizka diam. Ia menatap ke arah Bima, lalu perlahan mengangkat tangannya, membuka cadar yang menutupi sebagian wajah. Cahaya lilin menyentuh kulitnya, pucat, halus. Tapi ada sesuatu yang membuat Bima menahan napas. Bukan wajah yang asing, tapi juga bukan yang sepenuhnya dikenal. Seolah wajah itu diciptakan dari ingatan dan kehilangan. "Apakah aku terlihat seperti seseorang?" tanya Rizka pelan. Bima menatapnya lama, dan akhirnya berkata dengan suara nyaris bergetar, "Ya, kamu sangat mirip Siska." Rizka tersenyum tipis, lalu menutup kembali cadarnya. "Mungkin karena kita semua diciptakan dari bayangan orang yang pernah kita rindukan." Bima berdiri, melangkah satu langkah mendekat.
Tapi suaramu, caramu berjalan, bahkan aroma parfummu, semua sama. Kalau begitu, jawab Rizka dengan mata menatap lurus, anggap saja aku hanyalah penjelmaan dari rasa bersalahmu yang belum selesai. Kata-kata itu menampar batin Bima. Ia ingin menolak, ingin membantah, tapi di dadanya justru tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari logika. Rasa takut bercampur rindu. Malam semakin larut. Rizka menyalakan dupa di meja kecil. Asapnya melingkar perlahan, memenuhi kamar dengan aroma cendana dan melati. Bima duduk di tepi ranjang sementara Rizka berdiri membelakanginya, memandangi jendela yang hanya memantulkan kegelapan. Apa kamu bahagia menikah denganku? Tanya Bima akhirnya. Rizka terdiam cukup lama sebelum menjawab. Bahagia adalah kata yang aneh, Bima. Kadang kita mengucapkannya hanya untuk menutupi luka. Bima menatap punggungnya yang tegak. Lalu, kamu luka siapa? Rizka berbalik perlahan, menatapnya, kali ini tanpa senyum. Mungkin lukamu, mungkin juga lukaku sendiri. Siapa yang tahu? Hening. Hanya suara jam berdetak dan nyala lilin yang hampir habis. Rizka lalu mendekat. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakannya seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Ia duduk di samping Bima. Kalau kamu ingin tahu siapa aku, katanya lirih, jangan cari jawabannya di wajah. Cari di mimpi. Bima mengernyit. Mimpi? Rizka mengangguk. Malam ini tidur saja. Biarkan rumah ini yang berbicara. Ketika akhirnya Bima memejamkan mata, rasa kantuk datang tidak wajar, terlalu cepat, terlalu berat. Ia seperti diseret masuk ke dalam kegelapan yang dalam. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman sekolah yang sudah hancur, hujan turun deras, dan di bawah pohon mangga tua, seorang gadis berdiri membelakanginya. Rambutnya basah, bajunya robek, dan ia menangis. Bima berlari mendekat. Siska! Teriaknya, gadis itu berbalik perlahan. Tapi yang ia lihat bukan Siska, melainkan Rizka. Dengan wajah yang sama, mata yang sama, dan suara yang sama ketika berkata, "Kenapa kamu biarkan aku sendirian waktu itu?" Bima ingin menjawab tapi tubuhnya membeku. Suara di sekelilingnya mulai berubah, menjadi gemuruh air, tangisan, lalu jeritan panjang yang bergema. Ia terbangun tiba-tiba. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat, lilin sudah padam. Tapi yang membuatnya membeku bukan itu, melainkan kenyataan bahwa Rizka tidak ada di sampingnya. Ia menatap ke pintu. Setengah terbuka. Dari arah lorong terdengar suara langkah, pelan, berat, dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Rizka? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun sesaat kemudian, dari kegelapan luar, terdengar bisikan halus yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Jangan bangun, Bima. Aku belum selesai menunggu hujan reda. Suara itu, suara yang sama seperti dalam mimpi. Suara yang sama seperti milik Siska. Pagi berikutnya, Rizka sudah duduk di ruang makan seperti biasa. Wajahnya tenang, cadarnya kembali terpasang sempurna. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi apa-apa. Bima duduk di seberangnya, menatap tanpa berkata. Tidurmu nyenyak? Tanya Rizka, suaranya lembut. Ya, jawab Bima perlahan. Tapi aku bermimpi aneh. Oh? Dalam mimpi itu, kamu menangis di bawah pohon mangga. Sama seperti Siska dulu. Rizka berhenti mengaduk teh. Kadang mimpi hanyalah cara masa lalu menagih janji. Janji apa? Bahwa setiap penyesalan suatu hari harus dibayar lunas. Bima menatapnya lekat-lekat. Tapi Rizka hanya tersenyum tipis, lalu menunduk lagi, menyesap tehnya perlahan. Dan di momen itu, Bima sadar, malam pertama mereka bukanlah awal dari kehidupan baru, melainkan pintu masuk ke sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih jujur dari sekadar cinta, penebusan. Pagi datang perlahan, membawa aroma tanah basah dari kebun belakang. Kabut masih menggantung di antara pohon-pohon jambu dan melati liar. Dari dapur terdengar suara sendok bertemu cangkir, lembut, teratur, seperti nada dari lagu lama yang menenangkan. Bima duduk di ruang makan, diam memandangi secangkir teh yang mengepul di depannya. Rizka berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang diselimuti kabut. Tidak ada percakapan, hanya keheningan yang terasa terlalu panjang. Setelah beberapa menit, Bima akhirnya bersuara. Kau tidak akan bicara soal semalam. Rizka menoleh perlahan. Apa yang harus kubicarakan? Semua yang terjadi. Mimpi itu, suara yang kudengar. Rizka menatapnya, matanya tenang di balik cadar. Mimpi adalah urusan jiwa, Bima. Kadang itu bukan pesan dari orang lain, tapi jeritan dari dalam diri sendiri.
Bima menatapnya lekat-lekat. Tapi aku melihatmu di sana. Di mimpi itu. Di tempat yang sama seperti dulu. Di bawah pohon mangga saat hujan turun. Itu bukan sekadar mimpi. Rizka tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata dengan nada yang sulit ditebak, mungkin memang bukan. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Rizka menjadi lebih diam tapi juga lebih perhatian. Ia menyiapkan makanan untuk Bima, menanyakan pekerjaannya, bahkan mulai menemaninya sarapan di beranda belakang. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang berubah, seperti permukaan air yang tampak tenang, padahal di bawahnya arus deras sedang bergerak. Suatu malam Bima tidak bisa tidur. Ia bangun, berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang kerja Rizka. Pintu sedikit terbuka. Dari dalam terlihat cahaya lampu meja dan suara lembut Rizka yang sedang membaca sesuatu. Bima berdiri diam di depan pintu, mengintip perlahan. Rizka duduk di kursi, menulis di sebuah buku besar. Sesekali ia berhenti, memegang kalung di lehernya, kalung perak dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit. Bima memperhatikan tangan Rizka yang gemetar halus setiap kali menulis. Ia ingin masuk, tapi ada dorongan kuat untuk menunggu. Beberapa menit kemudian, Rizka menutup buku itu dan berdiri. Ia berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan dan menyimpan buku itu di sana, menguncinya dengan kunci kecil berbentuk bunga. Setelah Rizka keluar, Bima menahan napas dan menunggu sampai suara langkahnya menghilang di ujung lorong. Lalu ia masuk. Ruang kerja itu dipenuhi aroma dupa dan bunga kering. Di dinding tergantung beberapa foto lama dalam bingkai kayu. Bima menyalakan lampu redup di meja, memperhatikan satu persatu. Sebagian besar foto pemandangan, tapi satu foto di sudut bawah membuat dadanya berhenti berdetak sejenak. Foto itu diambil di halaman sekolah menengahnya, sekolah tempat ia dulu belajar, tempat di mana semua kenangan buruk dimulai. Di foto itu, ada seorang gadis berkerudung putih dengan senyum lebar. Dan di bawahnya dengan tulisan tangan rapi. Siska, 2010 sebelum hujan itu datang. Bima menatap lama. Tangannya gemetar. Ia hampir tidak bisa percaya. Ia mengambil bingkai itu, memutar ke belakang, dan menemukan secarik kertas diselipkan di baliknya. Kertas itu sudah menguning, tapi tulisan di atasnya masih jelas. Kau tidak pernah tahu bagaimana rasanya ditertawakan saat dunia runtuh di sekelilingmu. Bima menatap tulisan itu lama. Hatinya berdenyut perih. Seperti luka lama yang tiba-tiba disobek lagi. Ia tahu betul tulisan itu. Tulisan yang dulu sering ia lihat di catatan tugas sekolah atau di surat kecil yang kadang ditemukan di laci mejanya. Tulisan milik Siska. Keesokan harinya, Bima mencoba bersikap biasa. Tapi pikirannya terus berputar. Ia mulai memperhatikan setiap gerak Rizka. Cara ia berbicara, tertawa kecil, bahkan caranya memegang cangkir teh. Semua itu persis seperti Siska. Namun ada satu hal yang berbeda. Di mata Rizka, selalu ada kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak kenangan yang tak bisa dibagi. Sore itu, Bima memberanikan diri bertanya. Rizka, katanya pelan, kau dulu sekolah di mana? Pertanyaan sederhana itu membuat Rizka menatapnya tajam, lalu menunduk. Kenapa kau bertanya begitu? Aku hanya ingin tahu, aku merasa pernah melihatmu sebelumnya. Semua wajah di dunia ini mirip, Bima. Tidak, jawab Bima cepat. Aku tidak mungkin salah mengenali seseorang yang dulu. Ia terdiam. Yang dulu apa? Tanya Rizka. Bima menarik napas panjang. Yang dulu hampir mati karena aku. Ruangan mendadak hening. Rizka menatapnya tanpa suara. Cahaya sore masuk lewat jendela, menyorot sebagian wajahnya di balik cadar. Jadi kamu masih ingat? Suaranya pelan, tapi tajam seperti pisau yang diselipkan ke dada tanpa peringatan. Bima membeku. Kamu, jadi benar. Rizka berdiri memotong ucapannya. Aku tidak ingin membicarakan itu sekarang. Tapi aku harus tahu. Tidak semua kebenaran perlu diungkap sekaligus, Bima, katanya dengan nada getir. Beberapa kebenaran perlu menunggu waktu yang tepat, agar tidak membunuh siapapun lagi. Malamnya, Bima tidak bisa tidur. Hatinya gelisah, pikirannya berputar antara rasa bersalah dan ketakutan. Ia memutuskan kembali ke ruang kerja Rizka. Kunci lemari itu masih di tempat yang sama. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membukanya. Di dalamnya, selain buku catatan, ia menemukan beberapa barang aneh. Sebuah pita rambut yang sudah pudar warnanya, sepucuk surat dengan amplop coklat bertuliskan untuk B, dan sebuah kalung kecil yang sama dengan yang Rizka kenakan.
Bima membuka surat itu perlahan. Tulisan di dalamnya membuat matanya panas. Bima, jika suatu hari aku tidak kembali, jangan cari aku di dunia yang sama. Aku sudah memilih menghilang, karena dunia ini terlalu kejam untuk seorang gadis yang cuma ingin dimengerti. Tapi kalau suatu hari kau melihat seseorang yang mirip aku, jangan takut. Mungkin aku datang bukan untuk menghantuimu, tapi untuk memastikan kau belajar menyesal. Bima menjatuhkan surat itu. Ia duduk di lantai, memegangi kepala, merasakan jantungnya berdetak begitu keras. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Semua yang dulu ia pikir sudah terkubur kini muncul lagi. Wajah Siska, tawa teman-teman yang mengejek, dan malam saat gadis itu menghilang di tengah hujan. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya mengerti. Pernikahan ini bukan keajaiban, melainkan konsekuensi. Pagi berikutnya, Rizka duduk di taman belakang, membaca buku. Saat Bima datang, ia menutup buku itu perlahan. Aku tahu kau sudah membuka lemari itu, katanya tanpa menatap. Bima menunduk. Maaf, aku hanya butuh jawaban. Jawaban itu sudah ada di depanmu, kata Rizka lembut. Aku tidak pernah benar-benar pergi dari hidupmu, Bima. Aku hanya mengganti nama. Bima menatapnya dengan mata yang mulai basah. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Karena aku ingin tahu apakah kau masih orang yang dulu, yang menatap tanpa peduli, atau sudah berubah menjadi seseorang yang bisa menatap dengan rasa bersalah. Rizka berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. Luka yang kubawa ini, Bima, tidak bisa disembuhkan oleh maaf saja. Tetapi mungkin, dengan waktu dan keberanian, kita bisa belajar untuk tidak saling menyakiti lagi. Ia menatap wajah Bima lama sekali, lalu berkata pelan, Kau tahu kenapa aku bercadar? Karena dunia terlalu kejam terhadap wajah yang pernah mereka lukai. Bima menahan napas. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin menangis di hadapan perempuan itu. Tapi sebelum kata apapun bisa keluar, Rizka berbalik dan pergi meninggalkannya sendiri, di bawah pohon melati yang tiba-tiba terasa seperti tempat pengakuan dosa. Malam itu, Bima menulis di buku kecil miliknya, mungkin cinta bukan soal memiliki, tapi tentang berani menatap luka tanpa berpaling. Dan mungkin Rizka bukan datang untuk menjadi istriku, tapi menjadi penuntun bagi diriku yang pernah hilang. Ia menutup buku itu, lalu menatap jendela. Hujan turun perlahan lagi. Dan di sela gemericik air, ia bisa mendengar suara lembut memanggil namanya, seperti bisikan masa lalu yang belum selesai. Bima, kau sudah siap menebus semuanya? Sudah 3 hari sejak pengakuan itu. Sejak Bima tahu bahwa perempuan di hadapannya, istri yang dinikahinya karena terpaksa, sebenarnya adalah Siska, gadis yang dulu menghilang di masa sekolah. Sejak saat itu pula, rumah besar di Bukit Sunyi terasa semakin dingin. Mereka masih berbicara, masih makan di meja yang sama, tapi di antara mereka terbentang sesuatu yang tak terlihat. Lapisan udara yang penuh rahasia, penyesalan dan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sore itu, langit mendung. Angin membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Bima berdiri di halaman belakang, menatap kebun melati yang ditanam Rizka. Setiap bunga yang mekar tampak terlalu putih, seolah tidak layak tumbuh di tempat seasing itu. Rizka datang membawa payung. Suaranya lembut tapi dingin. Kau suka melati? Bima menoleh. Dulu tidak. Tapi sekarang, aku tidak tahu kenapa bunga ini mengingatkanku padamu. Rizka tersenyum samar di balik cadarnya. Melati itu seperti kenangan. Harum tapi cepat layu. Mereka berdiri tanpa bicara lagi. Hujan turun tipis membasahi tanah. Dalam sunyi itu, Bima memandang Rizka lama dan berkata dengan suara berat. Kenapa kau menikah denganku, Rizka? Sebenarnya apa yang kau mau dariku? Rizka menatap lurus ke matanya. Tak ada raut marah, hanya ketenangan yang justru membuat Bima lebih takut. Aku ingin melihat apakah seseorang bisa berubah setelah menghancurkan orang lain. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dada Bima. Ia menunduk, memejamkan mata. Jadi ini semua hanya untuk mengujiku? Untuk mengujimu, kata Rizka perlahan, dan untuk mengujiku juga. Menguji dirimu sendiri? Rizka mengangguk. Aku ingin tahu apakah aku bisa memaafkan seseorang yang dulu membuatku ingin mati. Hening. Hanya suara hujan yang terus jatuh di antara mereka. Malam itu Bima tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja, menatap surat-surat lama milik Rizka yang ia temukan beberapa hari lalu. Di meja ada kertas yang belum sempat ia baca.
Tulisan tangan di atasnya rapi, tapi nadanya dingin. Jika luka tidak bisa sembuh, maka yang bisa dilakukan hanyalah memastikan orang lain belajar darinya. Aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin dia tahu rasanya kehilangan harapan, seperti aku dulu. Tuhan, maafkan aku. Aku masih ingin percaya pada cinta, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya lagi. Bima membaca kalimat itu berulang kali. Hatinya perih. Ia sadar bahwa Rizka mungkin tidak pernah benar-benar berniat menyakitinya. Tapi ia juga tahu, ia bukan datang ke dalam pernikahan ini karena cinta. Ia datang membawa beban, membawa misi, membawa masa lalu yang belum dimakamkan. Ia berjalan keluar kamar, menuju ruang tengah, namun langkahnya berhenti ketika melihat Rizka duduk di sana, di kursi rotan, membaca buku tua di bawah cahaya lampu kecil. Aku tahu kau tidak bisa tidur, kata Rizka tanpa menoleh. Bima terdiam. Kau tahu terlalu banyak hal tentang aku. Bagaimana aku tidak tahu, jawabnya pelan. Kalau hidupmu sudah kutelusuri sebelum kita menikah. Bima terpaku. Apa maksudmu? Rizka menutup bukunya perlahan, lalu menatapnya. Aku tahu keluargamu bangkrut. Aku tahu ayahmu terlilit utang karena bisnis gagal. Aku tahu ibumu sakit. Aku tahu kau putus kuliah dan bekerja serabutan. Semua itu bukan kebetulan, Bima. Aku yang memastikan semuanya bisa berjalan agar kau datang padaku. Bima melangkah mundur. Wajahnya memucat. Jadi kau yang... Rizka menatapnya tajam. Aku yang melunasi utang keluargamu. Aku yang memastikan pernikahan ini terjadi. Aku tidak ingin kau mati, Bima. Tapi aku juga tidak ingin kau hidup dengan tenang sebelum kau tahu rasanya kehilangan kendali atas hidupmu. Suara Rizka bergetar di ujung kalimatnya. Ia berdiri, menatap Bima dengan mata yang mulai berair. Dulu aku juga tidak punya kendali atas hidupku. Aku dihina, dikucilkan, ditinggalkan, dan kau diam. Kau melihat aku jatuh, tapi kau tidak menolong. Sekarang, aku ingin kau merasakan betapa menyesakan rasanya tidak bisa memilih jalan sendiri. Bima berdiri membeku. Setiap kata yang keluar dari mulut Rizka terasa seperti cambuk di dadanya. Aku tidak tahu, Rizka. Suaranya serak. Aku masih muda waktu itu. Aku takut aku bodoh. Aku tidak ada alasan, potong Rizka. Takut bukan alasan untuk membiarkan seseorang terluka. Air mata Bima jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia berlutut menatap tanah, suaranya pecah. Kalau aku bisa kembali ke masa itu, aku akan menolongmu. Sayangnya kita tidak bisa kembali, bisik Rizka. Hujan mulai turun di luar. Petir menyambar sesekali, menyorot wajah mereka di antara kilatan cahaya. Rizka berdiri menatap jendela. Bima, katanya pelan, kau tahu kenapa aku memintamu tinggal di rumah ini? Bima menggeleng masih dengan napas berat. Karena aku ingin kau belajar mendengar. Rumah ini menyimpan suara masa lalu. Kalau kau cukup sabar, kau akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam aku menghilang dulu. Bima menatapnya tak percaya. Maksudmu ada seseorang lain yang tahu? Rizka tidak menjawab langsung. Ia menatap jauh keluar jendela. Bukan seseorang, Bima. Sesuatu. Suara angin masuk lewat celah pintu, membuat lilin bergoyang. Bima menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Rizka menatapnya lagi, kali ini dengan mata yang dalam dan redup. Malam itu aku tidak benar-benar mati. Tapi seseorang mati untuk menyelamatkanku. Dan roh itu masih di sini. Bima merinding. Ia menatap sekitar, tiba-tiba merasa ruangan itu terlalu sunyi. Roh siapa? Rizka berjalan mendekat, suaranya nyaris berbisik. Teman kita. Yang mencoba menghentikan mereka ketika aku diserang di belakang gedung sekolah. Bima terpaku. Rian? Rizka mengangguk pelan. Dia meninggal malam itu, dan aku bertahun-tahun hidup dengan rasa bersalah karena tidak bisa menolongnya. Tapi roh itu masih di sini, Bima. Menjagaku, mengawasimu. Bima mundur satu langkah. Kau bicara seolah... Rizka mengangkat tangannya, menepuk dadanya pelan. Kadang penebusan tidak hanya milik orang hidup. Tapi juga milik mereka yang tak sempat minta maaf sebelum mati. Malam itu menjadi malam yang paling panjang bagi Bima. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka sedikit. Angin masuk, membawa aroma bunga melati yang terlalu kuat. Di tengah diam itu, ia mendengar sesuatu di suara langkah lalu bisikan pelan yang ia kenali. Aku masih di sini, Bim. Suara itu bukan suara Rizka. Ia tahu benar suara siapa itu. Suara Rian dan Bima memejamkan mata, mencoba menepis ketakutan. Tapi suara itu terus berulang, semakin jelas, semakin dekat. Kau harus menebusnya, Bim.
Sebelum semuanya terlambat, ia terbangun dengan napas tersengal, peluh membasahi tubuhnya. Dari luar jendela, terdengar pintu kamar Rizka terbuka perlahan. Ia bangkit, berjalan ke sana, dan melihat Rizka berdiri di lorong, masih memakai cadarnya, tapi kali ini tanpa cahaya di matanya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Apa kau mendengarnya juga?" tanya Bima. Rizka mengangguk perlahan. "Dia datang lagi. Aku sudah tahu malam ini akan tiba." "Untuk apa dia datang?" Rizka menatap ke arah tangga, matanya kosong. "Untuk memastikan rencanaku berhasil." Fajar belum terbit ketika Rizka duduk di ruang tamu, menulis sesuatu di atas kertas. Bima datang dan berdiri di belakangnya. "Apa yang kau tulis?" Rizka berhenti sejenak. "Sebuah janji." "Untuk siapa?" "Untuk kita berdua. Dan untuk seseorang yang masih menunggu di antara dua dunia." Ia menoleh, menatap Bima dengan mata yang basah tapi tenang. "Semua ini harus berakhir, Bima. Tapi sebelum itu, kau harus tahu seluruh kebenarannya." Ia menatap jam dinding. "Besok malam aku akan menunjukkan semuanya padamu." Bima menelan ludah, dadanya berdebar hebat. "Apa yang akan kau tunjukkan?" Rizka berdiri perlahan, lalu berkata dengan nada lirih namun pasti. "Kebenaran tentang malam di mana aku seharusnya mati, dan kenapa aku memilih hidup untuk menikah denganmu." Cium. Malam turun cepat di Bukit Sunyi. Hujan yang sejak sore hanya gerimis kini berubah menjadi badai. Angin menumbuk jendela, membuat kaca bergetar. Di luar, kilat menyambar pucuk-pucuk pohon, dan gemuruh petir menyusup ke dalam dada seperti peringatan. Di ruang tamu, 2 cangkir teh di atas meja sudah dingin. Rizka duduk tegak di kursinya, sementara Bima berdiri di hadapannya. Ragu, cemas, tapi juga haus akan kebenaran. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Rizka sudah berjanji, semua rahasia akan terungkap. "Aku ingin kau dengarkan ini sampai selesai," kata Rizka tanpa menatapnya. "Jangan potong, jangan bertanya, cukup dengar." Bima mengangguk perlahan. Rizka menghela napas panjang. "Dulu, waktu kita sekolah, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan gadis populer, bukan yang disukai banyak orang. Tapi aku punya mimpi sederhana. Ingin kuliah, ingin jadi guru, ingin hidup tenang." Suaranya serak tapi tegas. "Semua itu hilang dalam satu malam. Malam di mana orang-orang yang kau sebut teman menghancurkan hidupku." Bima menelan ludah. "Malam di belakang gedung sekolah itu?" Rizka menatapnya lama. "Ya, malam itu." Ia memejamkan mata, lalu mulai bercerita. "Malam itu aku datang ke sekolah karena diminta panitia lomba seni. Aku pikir ada rapat. Tapi yang datang bukan guru, bukan panitia. Mereka. 4 orang. Kau tahu siapa mereka?" Bima menunduk. Ia tahu. Ia mengingat wajah-wajah itu. Arif, Denorian, dan dirinya sendiri. Tapi waktu itu ia tidak ikut. Ia hanya melihat dari jauh. Ia tahu ada yang salah, tapi ia tak berani melapor. Rizka melanjutkan dengan suara rendah, hampir seperti gumaman doa yang retak. "Mereka mengerjaiku." Katanya hanya bercanda. Tapi ketika candaan berubah jadi kekerasan, semua orang diam. Kau juga diam, Bima. Kau berdiri di koridor menatapku, tapi tidak bergerak. Air matanya jatuh perlahan. Rian yang mencoba menghentikan mereka. Dia memukul Arif, berteriak agar semua berhenti. Tapi Arif mendorongnya dan dia jatuh. Kepalanya membentur tiang besi. Rizka menggigit bibirnya, menahan isak. Rian meninggal malam itu. Aku dibawa pergi dalam keadaan setengah sadar. Semua orang bilang aku hilang. Tapi sebenarnya aku disembunyikan. Bima gemetar. Disembunyikan? Oleh siapa? Seorang guru yang tahu semuanya. Dia takut skandal itu terbongkar, jadi dia memindahkanku ke rumah saudaranya di luar kota. Aku sakit parah, trauma. Aku tak bisa bicara selama berbulan-bulan. Rizka menatap Bima dengan mata penuh luka. Dunia terus berjalan, Bima. Kalian semua lulus. Hidup seperti tidak ada yang terjadi. Aku berjuang untuk bertahan hidup, menanggung semua rasa malu yang bukan salahku. Bima berlutut, menggenggam tangannya. Rizka menatapnya tajam. Jangan bicara dulu. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Bertahun-tahun kemudian, aku bertemu dengan seorang pria tua yang ternyata kenal dengan keluargamu. Dia tahu siapa aku, tahu masa laluku, dan tahu bahwa keluargamu sedang terlilit utang. Dia bilang, ini kesempatan untuk menebus rasa sakit. Bukan dengan dendam, tapi dengan kekuasaan. Rizka berdiri, berjalan ke arah jendela yang basah oleh hujan. Dia menyarankan agar aku menikah denganmu. Katanya, biarkan waktu membuatmu memahami apa artinya kehilangan kebebasan.
Aku menolak awalnya. Tapi setiap kali aku ingat wajah Rian, setiap kali aku dengar suara tawa kalian malam itu, aku tak bisa tidur. Bima menunduk, tangannya gemetar. Jadi, semua ini rencana? Rizka menoleh pelan. Ya, tapi bukan untuk menghancurkanmu, Bima. Aku ingin tahu, apakah seseorang yang pernah membiarkan kejahatan terjadi bisa belajar mencintai seseorang yang dia sakiti tanpa tahu bahwa orang itu adalah korbannya? Suasana hening. Hanya suara hujan di atap dan degup jantung yang terasa menekan udara. Bima berdiri. Dan hasilnya? Rizka menatapnya dalam-dalam. Sekarang aku tahu jawabannya. Dan? Aku benci karena aku mulai mencintaimu. Kata-kata itu menghantam Bima seperti gelombang besar. Ia mundur, matanya melebar. Apa kau bilang? Rizka mengusap air matanya. Aku tidak tahu kapan mulai terjadi. Mungkin saat kau berusaha membenahi rumah ini, mungkin saat kau pertama kali membelaku di depan orang-orang yang meremehkanku. Aku benci perasaan ini, tapi aku juga tahu, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Bima mendekat, suaranya bergetar. Rizka, aku juga... Rizka menggeleng cepat. Jangan bilang apa-apa dulu. Ia menunduk, menahan tangis. Karena apapun yang kau rasakan sekarang, kau masih belum tahu semuanya. Bima mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Rizka berjalan ke meja, mengambil sebuah map coklat, dan meletakkannya di hadapan Bima. Buka. Tangan Bima bergetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto lama. Foto mereka waktu sekolah, surat dari pihak sekolah, serta laporan rumah sakit yang mencatat nama pasien dengan luka berat. Siska Amelia Rahman. Namun yang membuat darah Bima membeku bukan itu. Di bawah semua dokumen itu, ada foto seseorang yang ia kenal sangat baik. Foto ayahnya duduk di ruang tamu bersama seorang guru yang juga ada dalam cerita Rizka tadi. Kenapa ada ayahku di sini? Rizka menatapnya dengan pandangan penuh iba. Karena ayahmu tahu semuanya, Bima. Dia salah satu yang menyembunyikan kasus itu agar tidak mencoreng nama sekolah. Dia orang yang memberi uang pada guru itu agar tidak melapor. Bima terpaku. Kepalanya berputar. Ia ingin menolak, tapi bukti-bukti di depan matanya menolak untuk disangkal. Rizka melangkah pelan mendekat. Jadi kau lihat? Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang dua keluarga yang terikat oleh dosa yang sama. Kau bukan hanya bagian dari kesalahan itu, Bima. Kau adalah warisan dari kesepakatan kotor yang membuatku kehilangan segalanya. Hujan di luar semakin deras, seolah langit pun tak sanggup menahan beban rahasia itu. Bima berteriak pelan, suaranya pecah. Tidak mungkin, Ayah. Ayah, tidak mungkin. Dia melakukannya demi melindungimu, potong Rizka tegas. Seperti aku menikah denganmu demi mengakhiri lingkaran itu. Tapi mungkin Tuhan punya cara lain untuk membalaskan semuanya. Bima jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Ia merasa dunia yang ia kenal hancur. Segala yang ia yakini, cinta, keluarga, bahkan Tuhan, terasa jauh dan remang. Rizka menunduk di hadapannya, suaranya lembut tapi berat. Sekarang kau tahu, Bima, ini bukan kebetulan. Ini takdir yang menjerat kita. Dan kita harus memutusnya sebelum roh masa lalu menuntut lebih banyak korban. Malam itu, Rizka membakar surat-surat lama di halaman belakang. Bima menatap api yang memakan kertas-kertas penuh kenangan pahit itu. Hujan mulai reda. Angin membawa aroma melati yang kembali merebak. Di antara gemetar dan tangis, Bima menggenggam tangan Rizka untuk pertama kalinya tanpa ragu. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah malam ini, hidup mereka tak akan pernah sama. Aku tidak akan lari lagi, katanya lirih. Dan aku tidak akan bersembunyi lagi, jawab Rizka. Lalu di kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah dan bisikan halus. Suara yang sama yang dulu mereka dengar dari balik dinding. Suara itu berkata lembut, nyaris seperti senyum dari alam lain. Kalian akhirnya mengingatku, api di halaman bergoyang dan angin berhenti sejenak. Lalu keheningan, dan malam itu pun berakhir dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan, antara penyesalan, ketenangan, dan firasat bahwa semuanya baru saja dimulai. Hujan telah berhenti sejak petang, tapi langit masih gelap. Awan menggantung rendah di atas bukit sunyi, menekan bumi dengan hawa lembab yang pekat. Udara malam terasa berat, dan dari jauh terdengar lolongan anjing yang terdengar ganjil. Panjang, seperti ratapan yang tersesat. Rizka duduk di beranda, menatap kosong ke kebun melati. Bima berdiri tak jauh darinya, membawa senter kecil. Mereka belum berbicara sejak kejadian semalam,
Saat semua kebenaran terbuka, dan nama Rian kembali hidup di antara mereka. Angin meniup lembut cadar Rizka, membuat bayangannya bergoyang di lantai. Dia belum pergi, katanya pelan. Bima menatapnya, suaranya rendah. Kau yakin itu... Dia? Rizka mengangguk. Setiap malam aku mendengar langkahnya di koridor. Kadang aku mencium bau darah besi di kamar mandi belakang. Dia marah, Bima. Tapi bukan padaku. Padamu. Bima menarik napas panjang. Aku tidak takut padanya. Aku hanya takut kalau dia benar-benar belum tenang. Rizka menatapnya. Matanya lembut tapi sayu. Kau belum tahu semuanya tentang Rian. Pukul 11 malam, mereka duduk di ruang tamu, lampu diredupkan. Di tengah meja ada foto lama mereka bertiga, Bima, Rizka, dan Rian, yang ditemukan Rizka di gudang bawah. Rizka menyentuh permukaan kaca bingkai itu dengan ujung jarinya. Dia satu-satunya yang berani melawanku dulu. Ketika semua orang menjauh, dia datang membawa air mineral dan roti. Sederhana tapi, itu menyelamatkanku. Suaranya bergetar. Dan aku tahu, sebelum malam itu terjadi, dia menulis surat untukku. Tapi aku tak pernah membacanya. Bima menunduk, menatap lantai. Aku masih ingat, Rian sering bilang dia ingin melindungimu. Tapi aku bodoh, Rizka. Aku kira itu hanya omong kosong anak sekolah. Rizka berdiri perlahan, menatap foto itu lama, lalu berbisik, malam ini, aku ingin menemuinya. Bima tertegun. Apa maksudmu? Rizka menatap lurus ke arah Bima, dengan ketenangan yang menakutkan. Kita akan kembali ke sekolah lama. Ke tempat semuanya dimulai. Jalan menuju sekolah lama itu sudah berubah. Rumput liar menutupi setengah jalan, dan pagar besinya sudah berkarat. Bangunan itu kini terbengkalai, dindingnya retak, catnya mengelupas, dan papan nama sekolah miring ke satu sisi. Lampu jalan mati, hanya cahaya bulan pucat yang menuntun langkah mereka. Bima menyalakan senter. Sinarnya menembus kegelapan aula depan yang berdebu. Rizka, kau yakin kita harus di sini? Rizka melangkah pelan, suaranya nyaris seperti gumaman. Tempat ini masih mengingat segalanya. Kalau roh itu masih ada, dia pasti di sini. Suara langkah mereka bergema, lalu hening kembali. Bima bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Sampai akhirnya, mereka tiba di belakang gedung lama, di tempat yang dulu menjadi saksi tragedi itu. Ada tiang besi yang sudah berkarat, separuh tertanam di tanah. Rizka berhenti di depan tiang itu, menunduk lalu berlutut. Di sinilah Rian meninggal, katanya pelan, suaranya pecah. Dan di sini juga aku terakhir kali melihatmu berdiri tanpa melakukan apapun. Bima memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku minta maaf, Rizka. Aku benar-benar menyesal. Rizka tidak menjawab. Ia menatap tanah, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, angin dingin berhembus lewat, membawa aroma tanah basah bercampur besi. Lampu senter bergetar, lalu padam begitu saja. Rizka, suara Bima gemetar. Aku di sini, jawab Rizka lirih, tapi suaranya terdengar jauh. Kemudian, dari arah tiang itu, muncul suara lain. Suara langkah pelan yang tidak berasal dari salah satu dari mereka. Kalian kembali. Akhirnya, Bima menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Namun udara di sekitarnya berubah, dingin, pekat. Ia bisa merasakan sesuatu menatapnya dari kegelapan. Aku menunggumu, Bim. Bima menggenggam tangan Rizka, tapi Rizka tampak mematung. Matanya memandang ke depan ke arah tiang besi itu. Di sana samar muncul bayangan seorang pemuda dengan seragam sekolah yang lusuh, wajahnya tertutup darah kering. Rian, bisik Rizka. Bayangan itu menatap mereka. Matanya bukan mata manusia, tapi mata yang penuh kesedihan, bukan kemarahan. Kau akhirnya datang, Siska. Dan kau juga, Bima. Suara itu bergema lembut, tapi menusuk. Bima bergetar, air matanya jatuh. Rian, aku minta maaf. Aku pengecut. Bayangan itu mengangkat tangannya pelan seolah menyuruhnya diam. Aku tidak datang untuk menakut-nakuti kalian. Aku hanya ingin kalian menyelesaikan apa yang belum selesai. Rizka menutup wajahnya, berbisik. Aku belum membaca suratmu, Rian. Bayangan itu mendekat, menatapnya dalam. Surat itu ada di laci meja guru, Siska. Bacalah. Setelah itu aku akan pergi. Angin kembali berembus kencang. Bayangan itu perlahan memudar bersama cahaya bulan yang tertutup awan. Hening. Bima dan Rizka saling berpandangan, napas mereka berat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Seolah ketakutan berubah menjadi panggilan untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda.
Pagi menjelang. Mereka berhasil menemukan surat itu di meja kayu ruang guru lama, terselip di bawah tumpukan kertas berdebu. Tinta di kertas itu hampir pudar, tapi masih bisa dibaca untuk Siska. Kalau suatu hari aku tidak ada, tolong jangan salahkan siapapun. Aku hanya ingin kau tahu aku tidak pernah berniat jadi pahlawan. Aku hanya tidak tahan melihatmu sendirian. Aku ingin kau hidup bahagia. Kalau dunia tidak adil, biarkan aku jadi bagian dari ketidakadilan itu yang melindungimu. Dan Bima, kalau dia membaca ini, aku harap dia mengerti. Aku tidak ingin dia menanggung rasa bersalah seumur hidup. Aku percaya suatu hari dia akan berubah jadi orang baik dan menebus semua ini. Rian. Rizka menggenggam surat itu erat. Air matanya jatuh satu-satu ke kertas yang sudah rapuh. Dia tidak pernah marah pada kita, katanya pelan. Bima mengangguk, suaranya bergetar. Dia hanya ingin kita tidak mengulang kesalahan itu lagi. Mereka berdiri di sana lama, membiarkan matahari pagi perlahan menyinari ruang tua itu. Di antara cahaya yang menembus jendela, samar terlihat sosok Rian tersenyum, lalu menghilang sepenuhnya. Malam berikutnya di rumah. Rizka duduk di beranda, menatap bintang yang jarang muncul di langit bukit sunyi. Bima datang membawa selimut, duduk di sampingnya. Rian sudah pergi, kata Bima lirih. Rizka mengangguk, tapi bayangannya akan selalu tinggal di hati kita. Mereka terdiam beberapa saat, lalu Rizka berkata, aku tidak tahu apakah kita bisa mulai dari awal. Tapi kalau kau masih mau bertahan, aku ingin belajar mencintai tanpa dendam. Bima menatapnya, senyum kecil di wajahnya. Aku juga ingin belajar mencintai tanpa rasa bersalah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka saling menatap tanpa bayangan masa lalu di antara mereka. Hanya dua jiwa yang sama-sama luka, mencoba menyembuhkan diri di bawah langit yang perlahan bersih. Namun jauh di kebun melati, di antara semak basah, satu kelopak bunga jatuh dan suara samar berbisik lembut. Terima kasih. Aku bisa tenang sekarang. Angin malam membawa harum melati yang lembut. Dan di rumah itu akhirnya tak ada lagi yang menunggu di antara dua dunia. Sudah 2 minggu sejak malam di sekolah tua itu. Sejak surat Rian dibaca, sejak aroma darah berubah menjadi wangi melati yang menenangkan, Bukit Sunyi kini terasa berbeda. Hujan sudah jarang turun, dan sinar matahari mulai menembus jendela besar rumah itu setiap pagi, seolah ikut membersihkan luka yang dulu disembunyikan oleh tembok-tembok dingin. Rizka duduk di ruang tamu, menatap halaman lewat jendela. Di luar Bima sedang menanam pohon melati baru. Setiap kali sekopnya menembus tanah, ia berhenti sebentar, menatap bunga kecil itu seolah menanam sesuatu yang lebih dari sekadar tanaman. Mungkin harapan. Kenapa melati lagi? Tanya Rizka dari balik pintu. Bima tersenyum kecil. Karena setiap kali aku menanam melati, aku merasa menanam sesuatu darimu. Rizka menggeleng, tapi matanya lembut. Kau mulai bisa bicara seperti penyair sekarang. Penyair yang menyesal, jawab Bima sambil menatapnya dalam. Rizka tak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, lalu berdiri di sampingnya. Mereka diam lama, membiarkan suara burung dan semilir angin menggantikan percakapan. Siang itu, mereka duduk makan bersama di meja yang sama. Sesuatu yang dulu jarang mereka lakukan. Tak ada lagi dingin di antara mereka. Tak ada lagi tatapan curiga atau jarak yang tak terlihat. Rizka menyiapkan makanan sederhana, sayur asem, ikan goreng, sambal, dan nasi hangat. Aku lupa kapan terakhir kali makan enak begini, kata Bima, tersenyum. Karena dulu kau makan hanya untuk hidup, jawab Rizka lembut. Sekarang kau makan untuk bersyukur. Bima menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku bersyukur Rizka, bukan hanya untuk makanan ini, tapi untuk kau masih mau di sini. Bersamaku setelah semua yang terjadi, Rizka tersenyum tipis. Aku tidak tahu apakah yang kita punya ini bisa disebut cinta. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin lagi hidup dengan kebencian, Henning. Kata-kata itu sederhana tapi terasa berat di dada, hari berganti. Hidup mereka mulai menemukan ritmenya. Bima kembali bekerja, bukan di kota, tapi membuka bengkel kecil di sisi rumah. Ia memperbaiki sepeda motor warga desa, dan sesekali membantu memperbaiki genteng atau mesin pompa air. Rizka mengajar anak-anak mengaji di ruang tamu setiap sore. Suaranya lembut, dan anak-anak menyayanginya. Rumah itu, yang dulu penuh bayangan, kini dipenuhi suara tawa. Tapi kedamaian itu bukan tanpa harga. Desa masih berbisik di belakang mereka. Laki-laki itu menikahi janda kaya demi harta.
Perempuannya aneh. Katanya pernah hilang bertahun-tahun. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga. Tapi Bima dan Rizka memilih diam. Suatu malam, Bima berkata, dulu aku takut pada kegelapan, karena aku tahu di dalamnya ada masa lalu yang mengintai. Tapi sekarang, aku tahu kegelapan itu juga tempat untuk belajar tenang. Rizka menatapnya dari seberang meja. Dan aku belajar bahwa luka tidak harus sembuh agar kita bisa berjalan. Kadang, cukup kita belajar berdamai dengan bekasnya. Suatu pagi, Bima menemukan Rizka menulis sesuatu di buku catatannya. Apa yang kau tulis? Tanyanya lembut. Rizka tersenyum samar. Surat. Untuk siapa? Rizka menatap jauh keluar jendela, ke arah kebun melati. Untuk Rian. Ia menyerahkan buku itu pada Bima. Di dalamnya tertulis tangan halus yang penuh kejujuran. Rian, aku sudah membaca suratmu. Terima kasih karena kau tidak membawa dendammu ke alam lain. Aku hidup, dan kini mencoba mencintai seseorang yang dulu pernah membuatku terluka. Aku tidak tahu apakah ini benar, tapi aku ingin percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari abu, dari sesuatu yang pernah hancur. Jika itu dosa, biarlah Tuhan yang menilainya. Tapi aku tahu, jika kau masih melihatku dari sana, kau pasti tersenyum melihat kami berdua berusaha memperbaiki apa yang dulu salah. Aku tidak akan melupakanmu, tapi aku juga tidak akan terperangkap di masa lalu lagi. Terima kasih, Rian. Tenanglah di sana. Bima membaca surat itu pelan-pelan, lalu menutupnya dengan tangan bergetar. Iri menatap Rizka dengan mata basah. Kau sudah memaafkannya? Rizka mengangguk. Sudah. Dan aku juga memaafkan diriku sendiri. Sore itu, mereka pergi ke sungai di belakang desa. Bima membawa sebuah toples kaca berisi abu kertas. Surat Rian yang mereka bakar pelan agar tidak hancur oleh waktu. Rizka membuka tutup toples itu lalu berkata lirih, kita lepaskan, ya? Bima mengangguk. Biar semuanya kembali ke tempat asalnya. Rizka menuangkan abu itu perlahan ke sungai. Arus air membawanya pergi, menari di antara sinar senja. Cahaya oranye keemasan memantul di wajah mereka, tenang, lembut, dan penuh makna. Rian sudah benar-benar pergi, bisik Rizka. Bima menggenggam tangannya erat. Dan kita akan mulai hidup dari abu yang sama. Malamnya saat bulan naik tinggi, Rizka menatap ke langit dari jendela kamar. Bima datang dari belakang, memeluknya pelan. Aku tidak tahu kemana hidup ini akan membawa kita, Rizka, katanya. Tapi kalau boleh memilih, aku ingin tetap di sini, bersamamu, bahkan kalau semuanya harus dimulai dari nol. Rizka memejamkan mata, merasakan kehangatan itu. Aku juga. Karena mungkin cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang mau tetap tinggal setelah semuanya hancur. Bima mencium keningnya, pelan, penuh hormat. Dan malam itu tak ada roh, tak ada rahasia, tak ada ketakutan. Hanya dua manusia yang sama-sama patah, berusaha menyusun kembali hidup dari serpihan masa lalu yang pernah mereka bakar. Dari luar jendela, suara angin berhembus lembut melewati kebun melati. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Rizka bisa tersenyum tanpa rasa bersalah. Ia tahu, akhirnya, rumah itu benar-benar milik mereka. Waktu berlalu perlahan, musim hujan telah berakhir, dan matahari pagi kini menembus setiap sudut rumah tanpa ragu. Dulu rumah ini selalu terasa dingin, seperti menyimpan rahasia di balik dindingnya. Kini, setiap cahaya yang jatuh ke lantai, setiap embusan angin yang menyentuh tirai, terasa seperti tanda bahwa rumah ini telah benar-benar hidup kembali. Rizka berdiri di depan cermin, mengenakan gamis berwarna lembut, bukan hitam seperti dulu. Cadar masih ia kenakan, tapi kini bukan sebagai dinding, melainkan pilihan, lambang ketenangan, bukan pelindung dari dunia. Ia melihat bayangannya, tersenyum kecil. Perempuan di balik cermin itu bukan lagi sosok yang melarikan diri dari masa lalu. Ia adalah seseorang yang berani berdiri di atasnya. Cantik! Suara Bima terdengar dari pintu. Rizka menoleh. Kau sudah siap? Sudah, mobilnya juga sudah kubersihkan. Hari ini kita ke makam Rian, kan? Rizka mengangguk pelan. Ya, aku ingin mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang benar. Perjalanan menuju makam Rian terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan. Sepanjang jalan, suara daun bergesekan dengan angin seperti melodi lembut. Bima sesekali melirik Rizka yang diam di kursi samping, tangannya menggenggam bunga melati yang mereka petik pagi tadi. Ketika mereka tiba, matahari sudah mulai condong ke barat. Makam itu sederhana, dikelilingi pohon Kamboja dan rerumputan liar. Rizka menunduk meletakkan bunga itu di atas nisan,
lalu duduk bersila di tanah. Rian, suaranya lirih. Aku datang bukan untuk meminta maaf, karena kau sudah memaafkan aku lewat caramu sendiri. Aku datang untuk berterima kasih. Karena kau, aku belajar mengenal rasa sakit, kehilangan, dan akhirnya, cinta yang sesungguhnya. Air matanya menetes tanpa suara. Bima berdiri di sampingnya, diam tapi dadanya sesak. Ia tahu, ini bukan hanya tentang perpisahan antara Rizka dan Rian, tapi juga tentang dirinya yang akhirnya bisa memaafkan siapapun yang dulu menjadi bayangan di antara mereka. Rizka menatap Bima dan tersenyum samar. Terima kasih sudah menemaniku sampai di sini. Bima menggeleng pelan. Aku yang harus berterima kasih. Kau membuatku mengerti bahwa cinta itu tidak selalu datang di waktu yang tepat, tapi bisa menjadi benar kalau kita mau memperjuangkannya. Malam itu, setelah mereka pulang, langit terlihat jernih. Bintang-bintang bertaburan, seolah Tuhan sedang menulis ulang takdir mereka di atas sana. Rizka duduk di beranda memandangi langit dengan tenang. Bima datang membawa 2 cangkir teh hangat. Malam ini indah, kata Rizka pelan. Indah karena kau mau melihatnya, jawab Bima sambil menyerahkan cangkir. Ia duduk di sampingnya. Hening. Angin berhembus pelan, membawa wangi melati dari kebun. Dulu aku pikir hidupku berhenti di hari pernikahan itu. Rizka berbisik. Dan aku pikir hidupku berakhir saat harus menikah denganmu, jawab Bima sambil tertawa kecil. Keduanya saling menatap lalu tertawa bersama. Bukan tawa besar, tapi cukup untuk membuat dada mereka hangat. Rizka menatap ke arah kebun, ke bunga-bunga melati yang mekar. Lucu ya, katanya. Kita berdua dulu sama-sama terluka, tapi ternyata luka itu yang mempertemukan kita. Bima mengangguk. Mungkin memang begitu cara Tuhan bekerja. Ia menghancurkan sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk membuat kita punya ruang membangun lagi dari awal. Rizka menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, Terima kasih sudah tidak menyerah, Bima. Dan terima kasih sudah mengajarkanku mencintai dengan cara yang tenang, jawabnya. Waktu terus berjalan, setiap pagi Bima membuka bengkel kecilnya. Anak-anak muda sering datang belajar memperbaiki motor, dan ia mengajari mereka dengan sabar. Rizka mengajar mengaji setiap sore, suaranya lembut, seringkali terdengar sampai ke jalan. Kadang, warga desa masih berbisik, tapi kini Bima dan Rizka hanya saling pandang dan tersenyum. Mereka tahu, bisikan orang tak akan bisa menenggelamkan ketulusan yang tumbuh di antara mereka. Suatu hari, Rizka menulis di buku catatannya, buku yang dulu berisi surat untuk Rian. Kini halaman-halaman barunya berisi harapan. Tentang kehidupan sederhana, tentang anak-anak yang belajar mengaji, tentang Bima yang mulai belajar membaca Al-Quran bersamanya setiap malam. Di halaman terakhir, ia menulis, rumah ini pernah menjadi tempat roh berdiam, tempat air mata jatuh, dan tempat rahasia terkubur. Tapi sekarang rumah ini menjadi tempat di mana cinta tumbuh tanpa bayangan. Rumah yang dibangun dari luka, tapi berdiri karena doa. Dan jika suatu hari nanti aku pergi lebih dulu, aku ingin Bima tahu bahwa aku tidak pernah menyesal menikah dengannya, bahkan jika semua ini berawal dari kebohongan. Karena pada akhirnya, dari semua kegelapan yang pernah ada, ia adalah cahaya yang kupilih. Sore menjelang malam, langit memerah dan dari kejauhan terdengar suara azan maghrib. Bima keluar dari bengkel, memanggil lembut, Rizka, ayo salat. Rizka menoleh dari dapur, mengangguk. Sebentar, aku matikan kompor dulu. Beberapa menit kemudian, mereka berdiri berdampingan di ruang tengah. Sajadah terbentang, dan di belakang mereka, cahaya senja menembus kaca jendela, jatuh di lantai yang kini tak lagi menyimpan bayangan hitam. Ketika Bima mengangkat tangan dan mengucapkan takbir, Rizka menutup mata, air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar damai. Rumah ini, hidup ini, dan cinta ini, semuanya miliknya sekarang. Dan di luar, di antara wangi melati yang tertiup angin, seolah terdengar bisikan lembut. Suara yang tak lagi menyeramkan, tapi penuh berkah. Terima kasih. Sudah membuatnya bahagia. Rizka membuka mata, tersenyum, lalu sujud dalam-dalam. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi bayangan, hanya cahaya yang tinggal. Itulah akhir dari cerita hari ini. Semoga kisah tadi menjadi pelajaran hidup. Sebelum video ini ditutup, kalau kalian suka silakan bagikan ke teman-teman
Dan pastikan sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya.